ada mengubah aku berapa triliun itu dananya dari SMA ke SMP satu huruf jadi ubah. Kami begitu banyak. Nah di era kami belajar untuk bisa mengupgrade diri. Saya bersekolah di SMU Negeri 4 di Siantar sama yang mau dirusun kemudian ditutup. Tapi sekarang menjadi salah satu sekolah favorit negeri yang terbaik di Siantar. Kami membiasakan di sana membudidayakan bahasa Inggris. Jadi setiap pagi good morning sir, good morning Miss. Yang dari kampung-kampung pun jauh yang pintar berbahasa Inggris. Namanya anak sekolah itu kreatif. Kalau dikasih orang tuanya buku di depannya matematika, dibikin buka sampul belakangnya segala macam di situ tulisannya. Jangan anak kuliah sekarang juga begitu ya. Di depannya mungkin belajar ikan, di tengah mungkin lagi buka belakangnya, ya segala macam ditulisin di situ. Apalagi zaman-zaman kemarin Naruto, lagi semua ditulisin di situ. Termasuk saya juga begitu. Karena anak-anak sekolah itu kreatif. Amin. Nah, saya percaya juga orang-orang yang mengikuti pendidikan di sini juga orang-orang kreatif. Suatu kali saya melintasi perpustakaan sekolah, biasanya ada guru-guru yang ngawas gitu. Jadi guru-guru ini asik cerita-cerita, tapi begitu saya lewat, buyar cerita mereka. Saya pikir kenapa? Apa yang terjadi dengan saya? Kenapa dibuyarkan acara mereka cerita-cerita? Sini. Saya pikir apa yang salah dengan saya? Sini. Kamu tahu apa yang salah sama aku? Saya lihat semuanya rapi, pakaian masuk blus. Kalau misalnya laki-laki sekolah itu mikir kalau masuk blus langsung keluar dari bajunya. Saya lihat semua bagus, tapi tidak ada yang salah menurut saya. Ini apa ini? Apa namamu ini? Oh, ini nama saya. Ini namamu diberikan orang tuamu? Iya. Maaf Bu, sebelum ibu marah. Karena kan sekolah kita ini membudayakan bahasa Inggris. Jadi maksudnya apa? Nah, kita biasa bahasa Inggris. Ini nama saya tulis di situ double income. Apa nama dulu di sini double income? Nah, di zaman saya papan nama itu mahal. Karena saking mahalnya, waktu saya pulang sekolah saya perhatikan laci-laci mana ada topi yang tinggal saya manfaatkan. Kalau topi sekolah itu ditulis di depan itu keluar ada busa itu saya ambil, saya gunting, saya jahit tangan sendiri. Saya tulis papan namanya warna hijau, saya tulis pulpen hijau, tulis double income. Nah, setelah saya tulis itu, gurunya ini namamu benar bagi saya. Karena kita membudayakan bahasa Inggris, saya bikin juga budaya bahasa Inggris seperti ini. Maksudnya ini apa? Kalau dalam bahasa Inggris double itu bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia-nya berlipat kali ganda. Kalau bahasa Bataknya itu marganda. Maksudnya ini apa lagi? Income itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia-nya pendapatan, bahasa Bataknya pandapokan. Tapi memang berdasar guru pada tidak mau kalah. Bahasa malu dia bilang tendangan sana. Dia. Ya. Nah, memang orang-orang yang kreatif sekarang banyak orang yang bisa terima. Tapi kita belajar untuk melihat bagaimana Allah bekerja di balik semua. Amin. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan satu ayat dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Nah, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sudah ketemu, sama-sama kita membaca. Ada? Oke, sudah ketemu, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15, 2, 3 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya dimotivasi oleh cerita mama saya. Dia bilang waktu saya masih SMA ternyata dulu sudah ada zaman mama saya. Tapi zaman saya bukan SMA. Nah, jangan mama saya dia bilang begini. Zaman saya SMA, saya sudah 2 kali baca Alkitab. Kenapa 2 kali? Karena mama marguru. Kalau ada KBB itu ada namanya marguru, belajar pengetahuan Alkitab. Saya berpikir dia mama saya SMA baca Alkitab, saya juga harus ikut. Perkataan itu menginspirasi bagi saya. Akhirnya saya belajar sampai tahun 2003, 2001 saya baru membaca Alkitab ini pernah 3
menarik bagi saya, baca begitu aja, lewat aja. Tapi beberapa hari ini saya baca dan saya renungkan, Tuhan Allah mengambil manusia. Allah sudah menciptakan manusia. Kejadian itu mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah menciptakan. Dia cuma ngomong. Kalau orang bilang mungkin seperti bos, jadi benda-benda, jadi tumbuh-tumbuhan. Dari laut berkeluaranlah binatang-binatang yang bisa berenang. Di udara berterbanganlah burung-burung, tiba-tiba terbang saja burung dari mana-mana. Kalau mungkin saudara ada situ, tiba-tiba dia apa saja yang lewat itu. Karena bukan buatan manusia, Allah cuma ngomong saja, jadi semuanya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi pada hari yang keenam, Allah tidak ngomong, jadilah manusia. Dan bilang begitu. Dia langsung turun tangan. Ia membentuk manusia itu dari debu tanah. Kalau Allah membentuk manusia dari debu tanah, berarti tangannya yang kudus itu mau kotor-kotoran. Kalau orang bilang main paret, main kotor, main tanah. Jadi kalau kita ini masih kecil main tanah, pernah main tanah, jangan malu. Lucu kali kita kecil main tanah. Tuh kita juga main tanah. Dia main tanah, dia ciptakan kita. Tangannya kotor. Jadi jangan menganggap najis sesama manusia. Tidak ada manusia yang najis di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semua ciptaan itu berarti. Amin. Nah, kalau Allah menciptakan manusia, kalimat ini saya renungkan, dikatakan di sini, Tuhan Allah mengambil manusia. Allah mengambil. Kalau Allah mengambil, dia tidak ambil. Contoh ini, katakan ini sumpit, ya, dua diambil. Allah tidak jijik seperti itu. Dan Allah tidak ambil perwakilan atau seperti agen-agen. Tapi Allah langsung turun tangan, dia ambil. Artinya apa? Allah menyentuh orang-orang yang dia ambil. Dengan kata lain, begitu kita masuk ke dunia ini, ada sentuhan Allah dalam diri kita. Allah yang kudus itu, apa yang dipegangnya itu bisa terdampak kalau macam radiasi sinar, karena radiasi itu bisa berpengaruh. Pada waktu Yesus sedang berkumpul, dilindungi orang banyak, dia sedang diikuti orang, dia mau bercerita, lalu muncul seorang wanita yang sudah 12 tahun berdarah. Dia bilang begini, aku mungkin tidak layak mendekati Yesus, tapi asal ku jamah saja puncak jubah. Kalau dikatakan puncak jubah, itu bagian yang paling kotor. Kenapa paling kotor? Di Israel, di tempat di Yudea pada waktu itu belum ada yang namanya skupi, belum ada yang namanya vario, dan belum ada avanza. Yang ada apa? Kereta lembu, keledai. Dan kemana keledai ini membuang kotoran? Begitu lewat dia baru makan dari sana dia nyampe di Edo sudah membuang, dia mungkin di pasir bidang. Siapa yang bersihkan itu? Tidak ada satpol pp, tidak ada dinas kebersihan. Ya sudah, keringlah di situ. Jarang hujan, kering. Kalau sudah kering pasti bau. Kalau kita berjalan terus ada debu-debu, pasti hinggap di pakaian kita, pakaian yang paling bawah. Kan pakaian mobil saja sering lewat itu berdebu. Nah, itu sebabnya begitu orang masuk ke rumah kalau di Israel itu, terus dibasuh kakinya, cuci kaki. Karena apa? Bau kotor. Tapi perempuan yang berdarah dia bilang, asal ku pegang saja yang kotor ini, dia beriman, dia bilang, aku pasti sembuh. Begitu dia pegang, mungkin orang bilang ntar sorga sedang pas ketemu ujungnya bagian yang kotor dia pegang, langsung dia merasakan sembuh. Dengan kata lain, Yesus pakai bajunya itu seperti magnet, kena setrum, langsung kontak dia sembuh. Kalau kita pegang
Nah, itu kita pegang listrik saja bisa bergetar, bisa pengaruhnya. Itu wanita ini dia sentuh bajunya, bukan tangan, bukan kulit Yesus, tapi dia sentuh. Tuhan mengambil manusia, berarti dia berikan kuasanya dalam diri kita. Dia berikan sentuhan manis, dia berikan sentuhan ilahi dalam diri kita. Amin. Kalau Allah sudah menyentuh kita, pasti harusnya ada perubahan. Pengen berubah dalam diri kita, minta tersentuhan Allah. Tuhan jamah hidupku, sentuh hidupku. Bagaimana Allah menyentuh kita? Kita membuka diri kita. Allah mengambil. Kalau Allah mengambil, kalau kita manusia beda dengan Allah mengambil. Kita ambilkan dulu itu. Orang sudah, paling kalau orang naik angkot sering perhatikan itu, dia minum-minum, katakan minum kopi dia, terkenal kali ceritanya itu, hanya jualan minum. Iya, habis itu campakannya dari jendela itu. Kita dari kendaraan lewat apa ini es batu keluar dari angkot. Manusia sembarangan saja meletakkannya, meletakkan di mana saja. Yang penting puas dia minumnya. Allah setelah mengambil kita, dia tidak sembarangan campakkan manusia. Dia Allah mengambil kita dan apa tema kita? Tema kita hari ini Allah mengambil dan menempatkan. Dia sudah ambil kita, dia tempatkan. Kalau Allah menempatkan, salah kurang pas. Bukan seperti itu. Dia sudah tahu. Pada waktu kita meletakkan sesuatu, yang punya handphone, begitu datang ke sini, pasti pikir kemana meletakkan handphone. Begitu masuk dari sana tidak langsung sembarang letakkan sembarang saja. Ada yang mau duduk sana handphonenya dibikin di sini juga tidak. Dia pikir kemana handphone gue letakkan. Masuk dalam pemikiran, nanti letakkan nanti di depan diambil orang, sembarang orang dipencetin nanti dibukain enggak betul lagi. Nanti dicuri orang, bikinlah tempat yang aman. Dipikirkan. Pada waktu Allah menempatkan manusia, dia sudah pikirkan kemana dia mau menempatkan kita. Amin. Jadi Allah bukan tidak sengaja, tapi dia sudah pikirkan. Bulan 1, bulan 2 tahun 2020, bulan 1 tahun 2020, ada seorang ibu. Dia tiba-tiba sedih. Tanya kenapa? Ya, saya sudah bekerja sekian puluh tahun, tiba-tiba harus dikurangi gaji dan harus dipindahkan pekerjaan demi orang titipan dan tidak boleh beritahu ke siapa-siapa. Dia sedih sekali. 20 tahun bekerja, tiba-tiba disingkirkan, dikurangi jatah income-nya dan pekerjaannya juga dikurangi demi orang tanda kutip titipan. Saya cuma bilang kepada dia, kita lihat bagaimana nanti Allah yang mengambil dan dia nanti yang menempatkan dia. Satu hari dua hari dia tidak siap menerima anggaran. Setelah seminggu dia ikhlas, hidup dalam tangan Tuhan. Dan sampai 3 minggu lalu dia dengar kabar. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena ada orang yang diadakan atau bikinnya begini. Orang penting ada. Dia berdoa dan dia langsung ditempatkan kembali ke posisi semula dan orang yang menyingkirkan itu sudah berani, itu bahaya. Dia awalnya ketakutan, itu kok aku sudah capek, aku bekerja sekian tahun disingkirkan, capek dari harga manusia. Jadi begitu kalau sudah ada Allah yang mengambil, dia menempatkan ke situ, tidak ada yang bisa menggesernya. Amin. Lihatlah cara Allah bekerja. Dia ambil kita, dia tempatkan kita, dia punya tujuan. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Allah tempatkan pas tujuannya jelas. Tuhan tidak tempatkan Adam itu ke taman yang asal-asal. Dia tempatkan ke Taman Eden, taman yang Tuhan yang merancangnya, Tuhan yang membentuknya, Tuhan sudah siapkan. Itu taman yang indah dan dia kita sudah jelaskan di sana ada 4 mata air.
dan emas di sana emas yang terbaik. Ya, emas di sana emas yang terbaik. Berarti Tuhan sudah rancangkan kepada Adam semua emas. Kalau banyak orang bilang emas 24 karat, ambil emas LM segala macam itu punya daripada Adam itu yang terbaik dari semuanya. Allah sudah pikirkan semuanya. Hanya tinggal kita mau enggak Allah mengambil kita, mau enggak Allah menempatkan kita. Kalau kita berpikir Tuhan, enak kali sih enak kali kerjanya ya ditempatkan di lahan, tanda kutip lahan basah. Aku di mana? Di lahan kering. Satu kali pernah seorang hamba Tuhan 2001 dia bilang sama saya begini, saya tidak mau melayani Simulga. Dia orang daerah Taman Tengah ini. Dia datang ke Simulga, dia bilang tidak mau melayani Simulga karena daerah Simulga ini gersang. Yang ada pelayanan ibadah KKR di Simulga waktu itu terakhir 1997. Lalu sepi-sepi, saya bikin acara tahun 2001 dan itu mulai gerakan pelan-pelan dan sampai hari ini semakin banyak pertemuan rohanian di Simulga. Saya berpikir di mana tempat kering, di situ bisa Allah melakukan mukjizat. Dan hari ini jabatan perkataan itu ternyata perkataan yang tidak percaya dengan Tuhan. Jadi pelayanannya luar biasa diberkati oleh Tuhan. Allah mengambil dan menempatkan tujuan supaya ngapain rupanya kita ditempatkan oleh Tuhan. Apa tujuannya? Untuk mengusahakan. Katakan mengusahakan. Ya, mengusahakan. Berarti kalau Allah sudah ambil kita, Allah sudah tempatkan kita, Allah tidak suruh manusia itu jadi bos, tukang ngatur. Hal yang luar biasa yang melakukan ini sudah ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa kita, yaitu Bapak Jokowi, yaitu turun ke lapangan, belusukan. Akhirnya bisa mengerti begini keadaan bangsa ini, gini rumah keadaan rakyat ini. Allah mau manusia yang dipilih, yang dipanggil, yang diambil, yang ditempatkan Tuhan mau mengusahakan. Artinya semua kita kalau kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus mau berusaha. Amin. Kalau berusaha berarti kita menjadi pengusaha. Percaya kita pengusaha? Aku tidak percaya, aku tidak pengusaha. Allah sudah bilang dipanggil, disuruh untuk mengusahakan. Mengusahakan. Apa kata dasarnya? Usaha. Ya sudah, butuh semua usaha. Jangan berpikir enak kali dia ya menikah sama orang kaya. Mungkin kita yang mungkin orang bilang gini, laki-laki itu enak kali ya, dia tidak punya kerjaan, dia menikah sama orang kaya. Coba balikan. Dah enak laki-laki tak beres. Aku kaya, dia mau dapat apa aku dari dia? Seandainya begitu, pasti dia akan mau menikah sama wanita laki-laki begitu. Tapi banyak orang begini, apa kerjaanmu? Masih pengangguran. Maulah cari yang lain lagi. Maunya tinggal terima sih. Ya sudah, tidak ada kerjanya, sudah sama-sama. Yuk berusaha sama-sama. Jadi masa depan sungguh ada di tangan Tuhan. Mau tidak basah, mau lahan basah, lahan kering, tidak tahu masa depan kita bagaimana. Percayalah Allah sudah siapkan yang terbaik supaya kita mau berusaha, mengusahakan. Kita harus berusaha, usahakanlah semua. Ya, usahakan. Allah berkata kepada bangsa Israel begitu mereka dibuang tanah Babel, Tuhan berkata dalam Yeremia, usahakanlah sejahtera tempat di mana kamu mau buang, di mana kamu berada, berusaha. Udah enak di sini, aku mau pindah, Tuhan bawa keluar dari sini, dibawa Tuhan keluar, enak kali, memang enak kali bersama dengan Yesus. Kenapa? Sekali panggil namanya langsung datang, langsung dipindahkan ya. Begitu mengalami tantangan, Tuhan tolong ada singa, lama-lama menjadi orang yang tidak tahu berbuat apa-apa. Dikit-dikit Tuhan, akhirnya tidak tahu mengusir. Tuhan ada kecoa, mengusir kecoa pun harus Tuhan. Jadi lama-lama ke depan kita bisa melawan kecoa. Harus bisa supaya dalam diri kita ini muncul ada usaha. Oh ya, usaha dikit kenapa? Lagi masa-masa sekarang Zoom, daring ya kan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak langsung buka kesempatan sebetulnya, apalagi kalau sekarang ini membuat orang berpikir makanya gimana? Nah, usaha kita butuhkan untuk bisa menggapai apa yang tetapkan Tuhan bagi kita. Kita berusaha, apa yang harus kita lakukan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita sudah berusaha, kita harus melihara
Kalau dipelihara berarti kita mau menjaganya. Ini tempat ini sudah diusahakan supaya bisa berkuliah di sini. Kalau sudah diusahakan ada perkuliahan di tempat ini, dijagalah, ini dipelihara. Barang-barang setelah kuliah, kursus-kursus di masing-masing, bukan punya aku, punya nenek moyang orang itu ya. Ketika udah kuliah di sini bayar ke aku, ya kita pelihara sama-sama. Kalau sudah usaha harus dipelihara. Dengan kita pelihara berarti ada rasa respect, tanggung jawab itu. Nah, pesan Tuhan ini hari ini yang kita renungkan itu adalah Tuhan yang mengambil kita, Dia yang menempatkan kita supaya apa? Supaya kita mau berusaha dan mau memelihara. Keempat kalimat ini, kata ini harus menjadi pemikiran kita renungkan bahwa kita ini bukan orang murahan. Allah sudah punya sentuhan yang luar biasa dalam diri kita. Allah sudah gerakkan, tempatkan kita mau di tempat basah tempat kering sama saja. Orang Israel itu adalah orang bangsa yang luar biasa. Kalau orang Batak campakkan saja batang ubi mungkin di tanah yang tanah hitam subur. Tapi kalau orang Israel gimana membuat sebuah biji durian bisa tumbuh di bukit yang berbatu? Mikir gimana cara? Itu cara-cara mereka. Nah, kalau di padang gurun yang dicari supaya bisa minum adalah oase. Cari oase. Oh, itu ada mata air. Tidak ada mata air, gimana matilah kita? Ada orang yang pernah minum Mankever itu. Zaman saya SMP, dia muter pikir gimana cara supaya bisa minum di tengah padang gurun ini. Dia berpikir supaya muncul keringat manusia, supaya muncul air, bikin kain-kain, bikin sesuatu apa yang membuat panas, lalu ada muncul air udah, lalu plastik itu muncul air, lalu diperas tampung lagi, dipakai jari lagi untuk gelas. Berusaha bikin gimana? Nah, setelah berusaha dia berhasil dan memelihara apa yang Tuhan pakai. Jadi penemu. Munculnya penemu karena orang yang mau berusaha dan bisa memelihara apa yang dia hasilkan. Kalau tidak, maka semua terbunuh. Bila pesan Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita bahwa kita adalah orang yang diambil Tuhan dan Tuhan tempatkan supaya kita mau berusaha dan mau memelihara. Tuhan memberkati kita berdua. Allah yang luar biasa, pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Tangan Tuhan yang pegang kami, tangan Tuhan yang mengambil kami dari keterpurukan, dari lumpur dosa. Tuhan yang menggenggam kami, memegang erat hidup kami. Tuhan tidak memperdulikan seberapa kotornya kami, seberapa jahatnya hidup kami, tapi Engkau mau membersihkan kami, mengambil kami dan menempatkan kami bukan di sembarang tempat, tapi Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu supaya kami mulia dalam pandangan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih buat kepercayaan-Mu. Karena kepercayaan Engkau berikan kami kesempatan untuk mau menjadi pengusaha dalam hidup ini. Bukan harus kami punya mobil mewah dan usaha gedung-gedung besar, tapi dengan hal sekecil apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, bukan kami itu berpikir kami harus mau untuk mengusahakan supaya kami bisa melihara demi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Diberkati kami semua, kami percaya apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan ini memberikan kami kekuatan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus yang kedua. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita semuanya, kita sama-sama bangkit berdiri. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di tempat-tempat lain di bangsa ini. Ada yang belum bisa bertemu bersama untuk bersekutu, tapi kesempatan yang diberikan bagi kami di daerah Sumatera Utara, daerah Sepuluh Katapan Tengah masih bisa bersekutu bersama. Ini kesempatan kami gunakan Tuhan untuk saling membangun, saling melengkapi dengan Tuhan. Berkati kami semua yang bersekutu di tempat ini, berkati tempat perkuliahan ini. Banyak orang-orang yang menunjukkan tempat ini menjadi membawa perubahan di daerah Sepuluh Katapan Tengah dan juga di daerah lain. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh
seluruh persembahan yang kami kumpulkan Tuhan luruskan untuk pekerjaan Allah tempat ini. Dan sebelum kami kembali ke tempat ini Tuhan, kami percaya Allah memberkati kami. Sebelum kami diberkati oleh Tuhan, kami menaikkan doa yang meja kami Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah yang begitu besar daripada Allah di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita percaya pada hari ini sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi.